Wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, selamat Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan kita hari ini bisa tertib mengikuti himbauan dari pemerintah, dari Kementerian Agama. Tadi kami beribadah di rumah, tapi insya Allah tetap hikmahnya, maknanya tetap bisa kita peroleh. Nah, saya berterima kasih kepada Pemkot Surabaya telah mengizinkan kita tadi langsung melakukan peninjauan secara spontan. Dan di hari libur ini Bu Kapolres ini baru semalam sama saya sama Pak Wakapolda Pak Kantem udah ketemu lagi, luar biasa. Bu Ganis. Dan kemudian tadi kita melihat bahwa animo masyarakat untuk memanfaatkan RPH tahun ini meningkat. Karena memang kita tahu dibanding tahun lalu, tahun ini kita lebih memperketat lagi risiko penyebaran COVID, lebih kita tangani, lebih kita antisipasi dalam proses penyembelihan hewan kurban. Satu adalah secara tata laksana waktu ada jam maksimal. Tujuannya supaya tidak menumpuk semua, baik pendistribusian maupun juga proses pemotongan. Dan pemotongan tidak melibatkan orang yang nggak berkepentingan. Nah, kita meminta utamakan memotong di RPH. Rata-rata kan ada kebahagiaan, dan memang kebahagiaan yang tradisi dari kita kecil ya, untuk melihat hewan kurban itu disembeli di tempat kita menyumbang. Tetapi alhamdulillah tahun ini masyarakat luar biasa. Tadi disampaikan Bapak berapa persen Pak kenaikannya? 100%. 100% kenaikan di rumah potong hewan di Prusda Pemkot Surabaya ini. Ya, kami ucapkan selamat kepada Pemkot bahwa ini sudah bisa dihimbau masyarakatnya untuk memanfaatkan. Dan memang luar biasa prosesnya di sini itu benar-benar profesional sekali. Bukan cepatnya saja, tapi juga ada veteriner, ada dokter hewan yang mengawasi sebelum, antemortem, dan sesudah dipotong. Tadi, walaupun tadi juga dilihat, oke, ada mungkin yang ada cacing hati, tapi bagian itu bisa disisihkan. Nah, pengawasan perusahaan ini akan melindungi masyarakat yang menerima hewan kurban. Ya, jadi mudah-mudahan ini lancar. Nah, juga dari waktunya dibikin sampai 3 hari ya, 3 hari supaya pendistribusian tidak numpuk ya, dan menggunakan besek juga sebagai wadah yang lebih higienis dianggap, dan juga lebih environmentally friendly lah gitu. Nah, selanjutnya mungkin dari perwakilan Pemkot silakan, atau dari RPH. Iya. Ya, Pak. Ya. Terima kasih atas kunjungan Bapak Wakil Gubernur dari Dinas Peternakan. Selama ini yang mengarahkan kita untuk selalu mengikuti aturan yang ada dan melayani masyarakat lebih baik. Dan tahun ini alhamdulillah kita cukup puas karena penerimaan dari masyarakat terhadap pelayanan RPH cukup meningkat. Mudah-mudahan ini sebagai satu momen yang baik untuk kita tingkatkan terus dari tahun ke tahun, dari sisi pelayanan maupun dari kesehatan daging, karena rumah potong hewan ini adalah satu-satunya pendistribusian daging ke wilayah Surabaya sekitar. Saya kira itu. Terima kasih. Ya. Mungkin Bu Ganis tambahkan, Bu Ganis. Baik, terima kasih. Mungkin kami menambahkan, kalau kami dari aparat kepolisian selama melakukan pengamanan di sini, alhamdulillah berjalan dengan aman, tertib, lancar. Dan kami terima kasih kepada semuanya karena telah menjalankan prokes. Kami melihat dalam hal ini semuanya telah menggunakan masker dengan baik, kemudian penggunaan tata jaga jarak, dan juga terkait untuk tadi diinformasikan oleh pengelola bahwa sebelumnya adalah ada 30 biasanya dilakukan pemotongan, dan ini sudah dibagikan hanya cuma 10. Ini adalah merupakan juga untuk menjaga jarak sehingga semua kita tetap semua sehat dalam pelaksanaan pemotongan hewan kurban. Jadi tidak full kapasitasnya supaya tidak terjadi penumpukan arus mobilitas pekerjanya di sini. Pak, dari peternakan menambahi, silakan. Terkait umumnya sebelum Jawa Timur gimana? Jadi di Jawa Timur kita dari Dinas Peternakan Provinsi melakukan pemantauan di 802 lapak yang ada di Kabupaten Kota, bekerja sama dengan Dinas Kabupaten Kota, di mana kita mengerahkan petugas AM, PM sebanyak 1.016 orang. Jadi semuanya kita kerahkan untuk terjun ke memeriksa di lapak-lapak maupun di tempat-tempat pemotongan hewan. Tidak hanya di RPH kita lakukan pengawasan, tapi di tempat-tempat yang digunakan untuk pemotongan petugas kita juga kita terjunkan, dan kita jadwalkan mulai hari ini sampai dengan 3 hari ke depan.
1016 ya, 1016 petugas tersebar di seluruh Jawa Timur di 802 titik, bukan hanya RPH tapi juga lapak-lapak. Mudah-mudahan ikhtiar ini bisa melindungi masyarakat memperoleh daging kurban yang tentunya sehat, halal dan bawa berkah. Ada tambahan lagi? Ya. Antisipasi arus balik orang, apakah ada penyekatan bersama? Ya, kemarin kita mengantisipasi arus toron ya tentu arus baliknya kita akan jadi gini, terminologinya ini jangan sampai salah. Jadi rame mengatakan tidak ada penyekatan seakan-akan tidak ada apa-apa. Padahal timnya Bu Ganis bekerja keras sampai malam ya. Itu sebenarnya namanya pengendalian. Jadi tetap aturan yang berlaku untuk mobilitas selama PPKM darurat tetap diberlakukan. Cuman bukan disekat, tetapi dikendalikan. Jadi kalau kelihatan kemudian misalnya loh kok ada minibus isinya banyak orang, stop dulu gitu. Ini apa tujuannya, mau ngapain gitu. Jadi hal-hal seperti itu tentunya dilakukan oleh petugas di penyeberangan di Jembatan Suramadu. Ada 203 kemarin saya dapat datanya sudah diputar balik gitu. Dan arus yang ke sana pun terlepas dari yang diputar balik itu juga memang sedikit sekali. Kalau menurut data di Lantas ini katanya 70% dari tahun lalu. Beliau menyusuri dari Bangkalan sampai Sumeneb. Tapi tetap pengendalian tidak lepas. Jadi bukan penyekatan tapi pengendalian. Karena memang hakikatnya PPKM darurat tetap dilakukan pengendalian. Tetap dilakukan pemeriksaan juga? Iya, pengendalian adalah pemeriksaan secara selektif. Jadi petugas akan melihat yang berpotensi mencerminkan perjalanan yang tidak sesuai dengan kriteria esensial dan kritikal. Karena kita ingin memperlancar juga masyarakat dalam mencari nafkah. Oke. Belum ada keputusan memang untuk 22 sampai 25 ini seperti apa. Memang sudah ada surat edaran Menteri Perhubungan ya Bu ya? Sebagai tindak lanjut dari surat edaran Satgas. Jadi surat edaran Satgas nomor 15 itu kemudian ditindaklanjuti adendum terhadap surat edaran Menteri Perhubungan. Ya, gitu. Tapi persisnya seperti apa kita juga menunggu pengumuman yang paling terbaru, tapi sampai saat ini masih mengacu kepada masih menunggu mekanismenya. Iya, masih mengacu kepada apa yang diterapkan selama ini. Untuk mengantisipasi kemacetan saat arus balik? Sekali lagi karena kita melihat bahwa keberangkatan arus yang menuju ke Pulau Madura ini tidak pada level yang menimbulkan resiko ya, ini maka tentunya arus kembalinya kita asumsikan juga akan seperti itu. Tapi sekali lagi ya pengendalian. Kalau masalah mengantisipasi macet, tentunya salah satunya adalah jangan sampai dihalaunya di sisi Suramadu aja. Jadi peran dari Polres Bangkalan akan sangat penting untuk memastikan ada penghalauan sebelum itu. Pak, monggo dari Kodim. Ya. Terima kasih Kodim juga ini. Terima kasih. Ada lagi, monggo.